Lihat orang, lihat orang. Satu. Tiga. Ya. Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel tentang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Kemarinan gue selalu ngebahas tentang skirmish, lalu AIPSC, lalu juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, Geardo segala macam. Sekarang gue hadirkan buat teman-teman yang emang suka kegiatan kompetisi di kegiatan Airsoft Gun ini. Ada Om siapa Om? Saya Aditya Wolfric Teza. Teja. Jadi gue kenal sama Teja ini zamannya Jepang mendarat nih ya. Zaman-zamannya kita main di Bekasi yang ya. Jadi memang dulu di Bekasi itu sudah memang lapangannya sudah dibuat sebegitu rupa untuk kompetisi ya. Ya. Anak-anak dari tim Airsoft dulu. Nah, karena kalau gue lihat Om Teja ini memang intens nih di kegiatan kompetisi dibandingkan sukir-sukir lainnya ya. Udah menjuarai apa aja dia? Kalau menjuarai dulu yang dapat juara satu itu kita di namanya ya waktu itu di Jawa Tengah. Nah itu kita sama bawa nama Abu itu dapat juara satu di sana, terus dapat juara dua di Magelang. Juara dua lagi di Magelang lagi, dan beberapa event juga alhamdulillah sudah banyak yang kita laluin. Juara atau enggak juara sebenarnya bukan itu intinya, tapi silaturahmi dan tetap pertajam skill kita di field, itu aja sih. Nanti ini gue mau spill dikit ya kan tentang apa aja sih yang dipakai untuk kegiatan kompetisi. Karena kalau gue lihat perhatiin teman-teman yang suka ikut kompetisi itu beda banget sama teman-teman yang sukir. Apalagi yang IPSC. Dari mulai gearnya, dari mulai unitnya, itu semua beda-beda banget. Sebenarnya kayak gini-gini nih Om, ya kan? Ini kan kalau kita lihat di store kan, nggak ada nih unit cuma begini nih, bentuknya begini. Itu apa sih Om spesifikasi kalau unit yang lu sering pakai buat kompetisi? Kalau untuk kompetisi itu dia adalah, kalau di Airsoft itu adalah tempur, battle orang ketemu orang. Dan dia harus dilengkapin dengan satu unit yang harus kompeten juga dengan pergerakannya, dan juga durabilitas dari si unit itu nggak seperti bawaan standar. Jadi nggak bisa kalau bawaan standar langsung dicoba main kompetisi, sudah dipastikan itu satu game atau dua game dia udah pasti bisa rontok, karena kita akan gempur kekuatan si daleman gearboxnya dan durabilitasnya tadi, dia akan jadi down nantinya dan akan jebol unitnya. Dan juga kalau misalnya di dalam, kalau kita bertempur itu kan biasanya namanya CQB ataupun PJD. Jadi kenapa unitnya biasanya itu pendek-pendek? Karena dia akan ringkas untuk kita keluar dari sisi obstacle-nya itu sendiri. Jadi kalau kita pakai unit yang panjang seperti kayak untuk di M4 yang panjang atau M16 yang biasanya dipakai untuk Geardo atau skirmish, itu akan, kalau kita keluar dari obstacle, dari sembunyi untuk keluar obstacle, itu lincahnya akan beda, mobilitasnya kurang. Nah itu, jadi biasanya kita akan kondisikan unit sesuai karakteristik masing-masing si player, gitu. Jadi nggak perlu keren, nggak perlu seperti kayak orang skin atau Geardo, yang penting nyaman ya. Betul. Dan untuk di kompetisi itu sendiri biasanya si tuner-tunernya itu sudah punya karakteristik si player itu untuk seperti apa. Dia jadi jangkar kah, atau dia jadi flanker kah, atau dia jadi tim serbunya. Jadi kalau tim serbu nggak mungkin unitnya yang cuman akurasi untuk nembaknya jauh, tapi dia butuhnya
speednya kencang. Nah, speednya untuk nembaknya kencang dan itu banyak jumlahnya yang ditembakin. Jadi nanti untuk paduan gearnya, kalau sekarang udah ada yang namanya double sector gear atau dual sector gear. Jadi dia satu kali putaran 360 derajat, dia akan 2 kali narik piston. Jadi itu dengan kecepatan unit yang bawaan standar itu udah sangat jauh berbeda untuk dipakai di kompetisi. Biasanya nih dari unit standar yang kita beli di toko gitu kan, itu apa yang paling utama yang harus diganti? Itu yang paling utama itu adalah gearbox berikut dalemannya. Berikut yang jelas daleman internal partnya itu biasanya sudah tidak dipakai yang bawaan standar. Walaupun ada yang maksa untuk tetap karena ngejar biayanya biar hemat, tapi untuk hematnya ke depan justru lebih baik kita pakai part yang benar-benar aftermarket yang dipakai sesuai dengan fungsinya dan durabilitasnya tinggi. Tahu dari mana kita itu kalau mau beli mau beli part itu untuk kebutuhan kompetisi sama supir? Kalau sekarang sudah banyak sih toko-tokonya untuk yang beredar di pasaran juga, atau di toko-toko online pun sudah banyak yang beredar ataupun sudah direkomendasikan dari channel-channel YouTube dari luar atau dari internal Indonesia pun. Ini rekomendasinya untuk ini pakai dengan ini, hasil ketahanannya seperti ini, itu sudah ada sekarang banyak. Nah, itu tadi yang ngomongin soal mesin lah ya Om. Lalu masuk ke bagian material dari unitnya. Itu yang paling enak yang direkomendasikan Om Teja untuk kebutuhan supir tuh ada polimer, ada metal. Gua nggak tahu lagi sekarang perkembangannya seperti apa. Kalau menurut saya pribadi, unit itu semakin ringan, semakin kokoh, itu semakin enak. Jadi mau dia pakai polimer atau kalau sekarang itu namanya pakainya nilon atau 3D print, asal dia ringan dan kokoh untuk dipakai kebut-kebutan atau ugal-ugalan di dalam field, karena larinya harus kencang, mungkin juga pun ketabrak sama obstacle, dia harus tetap kokoh. Kalau misalnya kita pakai 3D print, ada kemungkinan satu bagiannya itu yang masih kurang kokoh kalau sekarang. Mungkin nanti ke depannya dari para rebuild 3D print itu bisa tahu mana yang harus di-reinforce, diperkuat untuk jadi bisa lebih kokoh nanti ke depannya. Tapi kalau untuk secara garis besar, unit itu harus kokoh dan harus ringan karena capeknya beda dengan skirmish. Oke. Nah, dari segala macam tadi mesin, terus materialnya, ada nggak sih yang memang tidak diperbolehkan digunakan di unitnya untuk kebutuhan kompetisi? Kalau untuk kompetisi sih sekarang tidak ada yang tidak boleh digunakan ya. Semuanya boleh digunakan, kecuali kalau ada sebagian itu yang biasanya pakai drop stock. Jadi karena si unitnya biasa mereka kalau di kompetisi itu, kalau yang saya ikutin itu ada kompetisi yang sifatnya kayak Speed QB, itu saya kurang terlalu ikutin. Tapi kalau yang normal kompetisi itu dia biasanya popornya itu drop, tidak lurus seperti ini. Jadi kalau untuk Speed QB dia akan lebih turun, posisinya turun di bawah, karena biasanya mereka pakai maskernya atau penutup mukanya itu full satu muka, jadi dia untuk aiming tidak bisa kalau pakai popor standar. Jadi harus diturunkan biar tetap bisa aim ngikutin si pointernya dia. Nah, jadi dia harus gitu. Tapi kalau di sebagian kompetisi itu tidak boleh dipakai. Dan untuk yang paling biasa sering tidak boleh dipakai untuk kompetisi itu adalah magazin yang jumlahnya lebih dari 300 dan tidak sistemnya dikerek. Kalau itu, harus kerek gini ya, bukan tarik gini ya. Betul, karena satu ya kalau bisa dibilang satu keunikannya untuk main airsoft gun itu adalah dikerek. Kalau ditarik nggak ada seru-serunya kalau biasanya untuk kompetisi seperti itu. Nah, kalau nih Om, sekarang juga banyak ya sistemnya ya, ada mulai AEG, ada gas, ada juga yang pakai tabung tuh namanya HPA. Nah itu pemakaiannya gimana dalam kompetisi, apa diperbolehkan atau memang harus elektrik? Itu tergantung. Kalau di kita sih yang sudah saya pernah ikutin dan sebagian jadi marshalnya juga, itu bagaimana dari asosiasi ataupun dari
si penyelenggaranya. Kalau kita sendiri itu mau dia pakai elektrik, mau dia pakai gas, dia pakai HPA, itu boleh semua. Tapi untuk HPA, kita ada regulasi khusus sendiri, itu nanti tabungnya harus kita cek, kita lock, dan FPS-nya tidak sama dengan AEG. Misalnya kalau AEG 380, dia untuk HPA itu 350. Oh gitu. Gitu. Kenapa tuh? Karena tekanannya kali. Tekanannya untuk HPA itu memang sangat stabil. Oh, stabil. Stabil, jadi nggak akan naik, nggak akan turun, dia rata-rata itu stabil dan jadi lontarannya hasilnya itu perfect gitu bisa dibilang. Jadi kalau untuk perkenaannya pun jadinya akan kurang lebih sama dengan yang tadi AEG. Nah, kalau gue lihat kan lo tadi ada beberapa unit ya, ada yang model ordernya agak panjang, medium ini guys, short. Sementara yang gue tahu kadang-kadang kalau short itu kan ini pendek sehingga jangkauan juga pendek ya. Nah itu pemilihannya gimana? Kapan lo pakai yang panjang, yang medium, kapan yang pakai yang short? Itu gimana? Kalau untuk di kompetisi itu biasanya kita punya tugas masing-masing dari si playernya. Jadi kalau saya ditugasin jadi penjaga lah guardnya si tetua saya untuk beredar, ya saya pasti pakainya yang agak lebih panjang karena mobilitas saya nggak serame para sprinternya saya lah gitu. Kalau sprinter biasanya dia pasti pendek-pendek karena dia bisa langsung simpen biar dia lari dulu, cari posisi yang bagus, baru open. Tapi kalau untuk yang jaga ini dia udah standby, buka jalan untuk teman-temannya. Iya, dan karena biasanya posisinya tidak terlalu di depan, biasanya kita pakai yang lebih panjang biar jangkauannya pun lebih jauh. Nah, ngomongin masalah posisi, ada berapa posisi sih ya yang harus dipakai ketika main kompetisi? Tadi lo bilang ada penjaga, ada sprinter segala macam kayak main Kalau bola. ya itu sih sama aja kayak main bola ataupun main olahraga apapun, tapi kalau di bahasa saya biasanya saya pakai namanya ada jangkarnya yang ada di tengah, yang untuk mengunci posisi lihat kanan dan lihat kiri. Dan nanti ada flankernya dari kanan dan dari kiri atau wingernya. Nah, nanti ada sprinternya yang untuk orang yang harus larinya paling kencang, paling gesit, dan paling berani untuk lari paling depan. Kalau di kita itu bagian-bagiannya. Mungkin dari beberapa lain ada kode-kodenya sendiri atau bahasanya, tapi ya kurang lebih harusnya Kayak sama. gitu. Nah, lo mau jelasin nggak? Lo mau jelasin yang mana salah satu deh? Itu atau ini aja. Ini. Nah, ini apa yang dipakai nih? Kalau ini pakai body tetap pakai body metal ACM kalau bisa dibilang. Ini pun pakai ACM, tapi ini bawaannya itu sangat berat. Jadi aslinya itu sangat berat. Jadi saya bawa ke tukang bubut, untuk bagian dalamnya itu saya miling lagi, jadi dia lebih. Miling itu apa tuh? Miling tuh di bagian bubut, Tipisin tapi ya ditipisin lagi, dibubut lagi lah istilahnya tuh. Jadi bagian dalamnya ini lebih di dagingnya dihabisin, jadi dia lebih ringan. Iya. Nah itu yang saya pakai. Dan untuk lebih ringkas, kalau untuk di kompetisi tidak perlu pakai scope sampai yang perkalian berapa sekian, karena kita buka aja itu udah pasti ketemu orang sama orang, udah pasti kita pakainya yang nggak pakai pembesaran biasanya. Kalau ini saya pakai Otek. Nah untuk di dalam saya pakainya gearboxnya dari produknya Modify, itu karena yang tadi saya bilang durabilitasnya tinggi dan dia berarti harus butuh penahan dari sistem kerjanya itu untuk gearboxnya harus kuat. Nah kalau saya masih percaya sama Modify. Nah kalau untuk motor atau gear sekarang banyak di pasaran, mau DSG mau yang Satan produk dulu ya, namanya. ya kalau Dinamo Satan. Kalau ini cukup pakai produknya SHS udah dapat. Selain itu sistem kerjanya ya untuk piston segala macam itu diusahakan kondisikan yang terbaik. Biasanya semua partnya itu sudah metal semua. Jadi dari bodinya, body pistonnya sudah metal, giginya sudah metal, terus cylinder headnya pun kompresinya baik, pistonnya pun kompresinya yang kalau
yang sekarang dipakai udah yang modelnya jamur. Jadi suaranya lebih kedap, pressure-nya lebih abis di dalam tuh. Jadi ngantem,nya numbuknya Cakep, pol ya. nggak kosong gitu. Iya, betul. Ini tubularnya nih Stoknya apa? Tabung popornya ini kostum kompetisi aja, ini biasanya dipakai buat WGB. oh buat lagi. Iya, ini buat WGB karena saya itu pencinta merah. Jadi unit dibikin sedemikian rupa biar ada merah-merahnya. Kayak partai itu ya? Oh enggak. Oh, enggak ya. Enggak bahas-bahas gitu kita. Nah, yang gue tahu kan Idetik sama kompetisi itu suka nembak itu ngulik tuh, ya kan? Apa namanya, trigger tuh kayak cepet kan? Iya. Sekarang kan juga ada tuh Om, sistem yang scan cat 3, Iya. ya itu diperbolehkan nggak? Boleh. Apa namanya sih, mesinnya tuh namanya? Itu pakainya, Bisa di setel sendiri tuh? aduh, namanya dia, jadi si Sweet AC-nya sudah tidak pakai yang konvensional lagi, jadi nanti udah berubah, dia udah ada programmable-nya di sistem AC-nya. Jadi nanti MOSFET-nya itu sendiri, nah itu namanya MOSFET. Jadi si MOSFET itu dia punya tugas untuk mengendalikan isi dalam gearbox, berikut pun sistem kelistrikannya. Jadi termasuk juga kalau misalnya menurut si MOSFET-nya si cuacanya ini terlalu panas ataupun si mesin ini terlalu overheat, dia nggak mau hidup. Canggih ya? Iya, kalau sekarang MOSFET tuh udah canggih-canggih. Tapi Nggak kayak dulu. bisa dibilang curang nggak sih kalau kita manual dengan jari nih, kecepatan jari dengan kecepatan mesin? Ya, Komplain nggak? enggak sih. Kalau sebenarnya kan itu bagaimana, sebenarnya kalau di saya itu unit itu hanyalah perantaranya. Sebenarnya kalau kita main itu sebenarnya bukan hanya cuman unitnya yang canggih. Kalau memang unitnya kita sudah terbiasa dan sudah sehati dengan unitnya, mau pakai yang manapun dan skillnya ada, harusnya sih rezeki nggak akan kemana. Tuh quote tuh buat teman-teman Quote dari Om Teja tuh. Nah, seperti biasa ada secondary weapon juga. Ini Om Teja pakai merah lagi nih. Nah, ini bisa jelasin nggak Om, kenapa ini warnanya transparan dan kuat nggak nih bahannya nih? Ini sama kebutuhan buat menembak target atau apa? Ya. Di IPC misalnya. Kalau ini saya pakai produk yang biasa di pasaran, ini pabrikan juga, aftermarket juga, tapi karena dapat nemu di online-nya itu warnanya transparan, jadi kalau dipasang seksinya tetap kelihatan. Nah, kalau untuk unitnya sendiri, ini punyanya AW Custom. Nah, nggak diapa-apain, dari sananya dia modelnya udah gayanya si Iron Man. Nah, makanya pas merah nemu bagus, dan ini nggak usah diapa-apain pun untuk dipakai di UPSC sudah oke, karena dia sudah ada apa ini namanya ya? Apa? Aduh, lupa make apa sih? Nah, itulah dia. Nah, jadi untuk masukinnya jadi lebih mudah, gampang. Nah, dan untuk dalemannya pun udah cukup compatible, dipakai di mode WPSC ataupun di dalam kompetisi biasa, dia udah solid untuk dipakai. Enak. Sebenarnya kebutuhan menggunakan handgun pada saat kompetisi itu seberapa penting? Ketika lu bawa unit yang memang udah kayak begini kencengnya gitu kan, emang harus perlu menggunakan Bisa saja. Jadi kondisi itu adalah di beberapa kompetisi itu ada situasi yang kita tidak bisa mengkondisikan kita pakai rifle, ataupun dalam kondisi misalnya si rifle kita ada trouble. Oh, betul. Nah, si rifle kita ada trouble, kita kan harus maju, bener-bener maju. Sayang posisi, sayang nyawa, judulnya kan, sayang life-nya kita. Kalaupun nanti respon kita sudah habis atau apa, kita kan nggak bisa ini. Ya ini yang kita percayain, ini yang harus kita percayain buat kita bisa, kita sudah dapat posisi dia, tapi kita harus ngejar kan rugi. Nah, ini yang kita kondisikan buat kita bisa memenangkan pertandingan tadi. Nah, apakah kebutuhan si handgun ini berbeda dengan kebutuhan
penggunaan pada orang-orang yang main speed kibi. Speed kibi kan kenceng tuh. Ya. Tuh gitu kan. Begitu juga sama teman-teman kompetisi kan levelnya kenceng. Apakah ini perlu dikencengin juga? Nggak usah. Nggak usah. Standar aja. Ini berarti sama speed kibi. Betul. Ya. Beda dengan speed kibi karena speed kibi juga sama tadi. Dia punya tugas masing-masing. Biasanya yang dia pakai handgun itu dia sprinternya biasanya. Dia akan lari sekencang-kencangnya untuk ambil posisi terdekat dengan musuh. Dan untuk yang pakai rifle-nya biasanya dia akan guard jagain. Begitu. Terakhir nih Om Teja nih. Om Teja kan tentunya awal masuk ke airsoft gun itu banyakkan dari temen kita ikut sukir nih. Dan lalu mencoba untuk kompetisi. Apa sih yang dirasakan ketika ikut kompetisi? Bedanya apa? Sensasinya apa? Sehingga lu bisa ngajak teman-teman nih cobain ikut kompetisi. Kalau bedanya di kompetisi itu, kalau kita dengan skirmish itu kita ada istirahatnya dan adrenalinnya nggak semaksimal kalau kita langsung 3, 2, 1, go. Itu punya kesalahan sedikit pun akan ngerugiin apa yang sudah kita planningin di awal secantik-cantiknya. Kalau udah kompetisi, nggak boleh ada judulnya salah dari mandatorinya, dari cara aimingnya, atau ketepatan kita untuk nyari musuhnya atau nyari lawannya. Nah, kenapa asiknya di kompetisi itu? Karena kalau kondisinya kita di field, sebenarnya akan lebih cepat timbang kita skirmish ya, akan lebih cepat kita ketemu sama musuh. Jadi nikmatnya kalau misalnya kita udah musuh bebuyutan sama orang si A dan kita bisa ngehit Si WMP. bisa WMP contohnya, tapi dia nggak mau musuhan sama saya. Oh gitu. Maunya ngajak steam mulu, takut dia. Tuh, WMP ingetin tuh. Lu sekali lagi jadi musuh sama dia dong. Kalau udah bisa ngehit si A, itu bisa tahun kedua, tahun ketiga, lo udah pernah kena sama saya. Lo udah pernah kena sama gua ya itu. Itu udah ada judgment-nya. Ada pride-nya lah ya. Iya, Oh, betul. Nah, kebetulan sebentar lagi ya mau ada event dari Abu ya. Ya. Di Kavari. Silakan Om Teja sebagai perwakilan teman-teman Abu untuk mempromosikan, ajak teman-teman. Siap. Makasih. Selamat dini hari bersama Om Abo lagi nih. Sebentar lagi kita ada kompetisi di Yoncaf 7 Cijantung bareng teman-teman Abu Indonesia. Kita akan mengadakan 3-on-3 dan juga TDW, Tactical Dual Weapon, bareng dengan semuanya yang kami, istilahnya semuanya kami undang untuk bisa hadir di sini meramaikan dan kita silaturahmi lagi setelah kita absen pemilu sekarang. Nah, inilah kita seru-seruan lagi, kompetisi lagi, kita mulai lagi, asik-asikan kita buat narik trigger lagi sambil ngerek. Oke, kita tunggu kehadirannya di Yoncaf 7 tanggal 2 sampai 3 Maret 2024. Terima kasih. Terima kasih Om Teja. Ya. Sama-sama.